Dua pemimpin negara bersalaman di televisi, itu kayak, ya cuma formalitas belaka kan. Oh ya, senyum yang udah dilatih banget. Bener, jepretan kamera kilot-kilat, karpet merah yang mulus tanpa kerutan, semuanya presisi, rapih gitu loh. Itu sebenarnya semacam koreografi diplomasi tingkat tinggi sih. Cuma buat menenangkan pasar saham dan ngasih rasa aman ke publik aja. Iya, tapi coba bayangin deh, Anda memperbesar gambar di layar televisi Anda, terus Anda sadar kalau buku-buku jari dari kedua pemimpin itu sampai memutih, saking kerasnya mereka saling mencengkram. Wah, tegang banget ya berarti. Pasti, di permukaan sapaan ramah, tapi di bawahnya, itu adu kekuatan murni, uji ketahanan fisik dan mental. Nah, hari ini kita bakal melakukan eksplorasi mendalam tentang realitas di balik kunjungan kenegaraan Donald Trump ke China buat ketemu Xi Jinping. Dua pria yang jujur aja pada dasarnya megang kendali ekonomi global saat ini. Betul. Kalau mereka sampai salah langkah, dampaknya bakal kerasa langsung di dompet Anda. Oke, mari kita bedah topik ini. Kita mulai dari akar masalahnya dulu deh. Kenapa sih ketegangan antara Amerika dan China ini kerasa jauh lebih intens dari sekedar perselisihan diplomatik biasa? Gini ya, karena ini tuh udah bukan lagi soal debat satu atau dua kebijakan perbatasan gitu. Ini udah masuk ke benturan struktural dari tatanan dunia itu sendiri. Maksudnya tatanan pasca Perang Dingin itu ya? Tepat. Jika kita hubungkan hal ini dengan gambaran besarnya, selama puluhan tahun terakhir kan dunia terbiasa hidup dengan satu bos besar aja, Amerika Serikat. Tapi sekarang realitasnya udah bergeser drastis. China udah bukan sekedar pabrik sepatu murah lagi kan? Nah, itu dia. Dulu, orang mikir Cina cuma tukang bikin mainan plastik atau ngerakit elektronik murah. Sekarang, mereka melesat jadi raksasa teknologi. Ekonomi mereka raksasa, militer mereka modern. Dan mereka mulai nuntut jatah kursi yang sama besarnya di meja global dong. Bener banget. Mereka menolak diperlakukan sebagai bawahan lagi. Ini ibaratnya kayak seorang juara bertahan tinju kelas berat di ring kan? Dia udah menang bertahun-tahun. Terus tiba-tiba ada pendatang baru yang latihannya gila-gilaan dan sekarang si pendatang baru ini nuntut ukuran ruang ganti yang sama besarnya sama si juara bertahan. Analogi yang sangat pas. Dan coba bayangin, kalau si juara bertahan itu selama bertahun-tahun dia juga yang megang kendali atas siapa yang boleh jadi wasitnya. Waduh, curang juga ya perasaannya. Makanya, itu yang dirasain Cina soal institusi-institusi global saat ini. Mereka merasa aturan-aturan itu seringkali cuma dirancang buat mengunci posisi mereka supaya tetap di bawah Amerika. Berarti pertemuan Trump ke Beijing ini bukan cuma buat bahas kuota impor kedelai ya? Sama sekali bukan. Ini momen di mana kekuatan mapan benar-benar bertatap muka sama kekuatan baru yang lagi bangkit. Tapi kan mereka nggak mungkin tiba-tiba saling tembak rudal militer dong. Risiko kehancuran nuklirnya terlalu gila. Gak mungkin. Terlalu berisiko. Jadi karena perang militer langsung itu mustahil, medan pertempurannya dialihkan ke tempat lain. Ke arena ekonomi kan? Betul sekali. Perang di abad ke-21 ini nggak dimulai pakai peluru, tapi pakai lembaran dokumen bea cukai. Nah, ini yang mau saya bahas nih. Masuk ke mekanisme perang dagang. Kita sering banget dengar soal tarif ratusan miliar dolar. Amerika naikin pajak impor barang China, terus China balas dendam. Tapi tunggu dulu, saya sebenarnya agak bingung di bagian ini. Bingung di mananya? Kalau pemerintah Amerika menaikkan tarif impor barang dari China, secara teknis kan perusahaan Amerika sendiri yang bayar ya. Kayak importir atau toko retail di Amerika yang nebus barangnya di pelabuhan. Ya, betul. Secara mekanis memang begitu. Loh, berarti Trump itu kan sebenarnya lagi majakin rakyatnya sendiri dong? Kok dibilangnya menghukum China sih? Gimana ceritanya? Wah, ini pertanyaan yang bagus banget. Banyak orang salah paham soal ini. Memang benar, di hari pertama barang masuk, importir Amerika yang nulis cek ke bea cukai negaranya sendiri. Terus? Terus, beban biaya itu kan bakal dialihkan ke konsumen Amerika. Harga barang di toko jadi naik. Nah, kalau orang Amerika yang bayar pajaknya dan nanggung barang mahalnya, di mana letak kerusakan ekonomi buat si China-nya? Kerusakannya itu ada di efek domino yang kita sebut penghancuran permintaan atau demand destruction. Oh, tunggu. Maksudnya harganya jadi kemahalan gitu? Tepat. Waktu barang China, katakanlah suku cadang mesin atau furnitur, jadi kelewat mahal di Amerika karena tarif tadi. Daya saing barang itu hancur.
Konsumen otomatis nyari alternatif yang lebih murah dong. Masuk akal. Terus importirnya gimana? Akhirnya, importir besar di Amerika bakal nelpon pabrik mereka di China dan bilang, maaf nih, gara-gara tarif 25% ini, barang kalian nggak laku lagi. Wah, langsung batal kontrak dong? Iya, mereka batalin pesanan dan mindahin pabriknya ke Vietnam, India, atau Meksiko. Ya ampun, saya paham sekarang. Jadi ini bukan soal pemerintah cari untung dari pajak ya? Bukan sama sekali. Ini murni strategi saling menyandera buat memaksa lawan menyerah. Memakai intervensi biaya buat ngeringin aliran darah industri manufakturnya China. Memaksa rantai pasokan dunia buat pelan-pelan angkat kaki dari sana. Benar banget. Instrumen ekonomi dipakai layaknya senjata. Dan ini kan gede banget skalanya. Tarifnya dipasang untuk barang senilai ratusan miliar dolar. Tapi pihak China juga nggak diam aja ngerima pukulan itu kan? Jelas enggak, mereka membalas dengan sangat strategis. Mereka hajar produk ekspor andalan Amerika. Kedelai itu ya? Iya, mereka sengaja menargetkan kedelai buat memukul ekonomi para petani di wilayah Midwest Amerika secara langsung. Berarti ini benar-benar saling mencekik. Yang satu neken manufaktur elektronik, yang satu lagi nyekik leher pertaniannya. Dan efeknya ke seluruh dunia kacau balau. Perusahaan panik, rute logistik harus diubah mendadak, biaya produksi global langsung naik semua. Gila ya. Tapi kalau kita pikir, masalah tarif rantai pasokan ini udah rumit, ternyata ada medan pertempuran lain yang lebih sunyi, tapi dampaknya jauh lebih permanen kan? Betul. Perang tarif itu ibaratnya cuma babak pemanasan. Pertarungan aslinya adalah memperebutkan fondasi masa depan. Maksudnya soal kecerdasan buatan, AI? Tepat sekali. Hal yang sangat memukau di sini adalah, gimana perang bergeser ke ranah ini. Siapa yang menguasai AI, dia yang bakal mendikte arah peradaban 100 tahun ke depan. Karena negara dengan AI paling canggih bisa bikin militer otonom, penemuan medis baru, dan efisiensi ekonomi yang nggak masuk akal ya? Ya, tapi masalahnya, AI itu bukan sihir. AI itu mesin statistik rakus yang butuh makan banyak banget data. Miliaran parameter data dalam hitungan detik. Blokade ini spesifik banget. Bikin chip canggih itu, teknologinya sangat rumit. Pakai mesin yang nembakin cahaya ekstrim buat ngukir sirkuit seukuran atom. Seukuran atom? Astaga. Ya, dan hak paten serta produksinya saat ini dikuasai penuh sama Amerika dan sekutu dekatnya. Ini kayak analogi balapan mobil ya. Bayangin ada dua pembalap profesional lagi saingan ketat menuju garis finish. Terus tiba-tiba, salah satu pembalap ngeborong dan nahan semua pasokan suku cadang mesin berkinerja tinggi. Ya, diblokir semua akses businya. Benar. Lawannya mungkin punya mobil aerodinamis atau insinyur jenius, tapi kalau dia nggak punya mesin utamanya, otaknya mobil itu, ya dia bakal mentok di jalan kan, nggak bisa ngebut. Itu perumpamaan yang akurat banget. China itu punya datanya. Mereka punya jutaan insinyur perangkat lunak pintar. Tapi tanpa chip keras itu, kecepatan model AI mereka buat belajar bakal melambat drastis. Karena Amerika tahu mereka nggak bisa nyetop peneliti Cina buat mikir, tapi mereka bisa ngunci alat utamanya. Betul. Dan ini bikin China marah besar, karena mereka merasa dijegal secara tidak adil untuk maju ke masa depan. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kita ngomongin blokade chip AI, dan ini langsung terhubung secara logis ke titik didih geopolitik yang paling nyata secara fisik. Isu Taiwan. Iya, Taiwan. Kita beralih dari perang algoritma ke rebutan wilayah daratan. Dua isu ini tuh keikat erat banget, nggak bisa dipisah. Kenapa? Karena lebih dari 60% semikonduktor dunia diproduksi di Taiwan. Wow, 60%. Dan untuk chip silikon AI yang paling mutakhir tadi, Taiwan memegang lebih dari 90% pasar global. 90%, tunggu, itu gila sih. Jadi satu pulau sekecil itu megang kunci peradaban teknologi buat seluruh planet. Memang kenyataannya begitu. Makanya, dinamika geopolitik di sana itu super sensitif. Kalau di sumber yang kita bahas, China kan menganggap Taiwan itu bagian mutlak dari kedaulatan mereka ya. Harga mati, nggak bisa dinegosiasikan. Benar. Tapi di sisi lain, Amerika punya kebijakan ambiguitas yang rumit. Secara diplomatis mereka menghormati klaim Beijing, tapi mereka juga terikat hukum buat terus ngirim senjata pertahanan ke Taiwan dan naruh kapal angkatan laut di dekat sana. Berarti kalau sampai ada satu pihak yang ngontrol penuh pabrik-pabrik di Taiwan, mereka pada dasarnya menyandra ekonomi digital dunia dong. Tepat. Perang dagang itu cuma soal angka di kertas. Perang AI itu soal paten.
Tapi, Taiwan. Ini ngomongin kapal induk, jet tempur, dan ancaman militer fisik. Miskalkulasi sedikit aja di udara bisa jadi eskalasi militer beneran. Nggak bisa diselesaikan pakai revisi tarif pajak. Wah, equilibrium yang super rapuh ya. Kalau lagi makan malam diplomatik, mereka mungkin senyum sambil pegang gelas anggur, tapi di pikiran mereka ada miliaran dolar pajak, blokade chip, dan jet tempur di sekitar Taiwan. Sangat tegang. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Seberapa rentannya sih negara-negara lain termasuk kita sama semua kebijakan dua raksasa ini? Bener juga, pasti banyak Anda yang dengerin eksplorasi mendalam ini mikir, kenapa saya harus peduli? Katakanlah Anda lagi nyetir mobil nembus macetnya Jakarta atau lagi ngopi santai di Surabaya. Apa urusannya urusan Washington dan Beijing ini sama kita? Ya, karena ekonomi dunia itu udah ibarat rantai yang saling ngunci. Coba bayangin ponsel pinter di tangan Anda. Ponselnya dari Amerika ya, desainnya? Ya, perangkat lunaknya dari Amerika. Fisiknya dirakit di pabrik China, otak chipnya dicetak di Taiwan. Oh, astaga. Kalau tiga pihak ini berantem dan saling ancam bakar pabrik masing-masing, ya harga ponsel Anda bakal melonjak. Jadi, apa arti dari semua ini sebenarnya buat Indonesia? Dampak paling kerasa di awal tuh inflasi barang impor. Biaya rakit elektronik mahal, suku cadang otomotif naik, bahkan mesin berat buat pabrik di Indonesia bakal bengkak harganya. Belum lagi nilai tukar dolar ya? Kembang dan main aman dengan nyimpan dalam bentuk dolar AS. Uangnya kabur dari rupiah dong? Kabur, rupiah otomatis melemah. Kalau rupiah melemah, barang yang kita import pakai dolar, kayak bensin, harganya naik. Biaya hidup kita semua jadi lebih mahal. Terus, cicilan bank juga bisa naik ya gara-gara penyesuaian suku bunga? Sangat mungkin. Proyek investasi bikin pabrik baru di sini aja bisa ditunda gara-gara iklim global nggak pasti. Ngaruh ke lapangan kerja dong? Berarti getarannya benar-benar nyata nyampe ke dompet kita ya? Gajah-gajah raksasa ini yang berantem, kita yang ngerasain turbulensinya di bawah. Tapi ya, ada satu ironi yang menarik banget dari semua ini. Walaupun mereka kelihatan mau saling mencekik, mau saling blokir teknologi, Amerika dan China itu sebenarnya terjebak dalam hubungan yang saling membutuhkan. Oh iya, saling butuh gimana maksudnya? Pabrik di China itu butuh uang belanjaan orang Amerika supaya ekonomi mereka nggak kolaps. Di sisi lain, Amerika butuh barang murah dari China biar inflasi di negara mereka nggak meledak. Oh, kalau barang murah China di stop, harga di pasar Amerika bakal melambung ya? Banget. Bisa bikin krisis politik internal di sana. Wah, ini simbiosis mutualisme yang terpaksa ya. Jalinan ketergantungannya tuh terlalu dalam buat diputus gampang aja. Benar. Dan ketergantungan inilah yang jadi semacam jangkar berat yang menahan mereka berbuat terlalu impulsif atau ekstrim. Menarik. Yang pada akhirnya ngebawa saya pada satu pemikiran penutup nih buat Anda. Kalau dipikir-pikir ngelihat keterikatan urat nadi ekonomi ini, di mana ngancurin negara lawan sama aja kayak mencet tombol hancur buat negaramu sendiri, mungkin aja loh ketegangan yang saling menyandra inilah yang justru menyelamatkan dunia kita dari Perang Dunia Ketiga. Sesuatu yang patut buat Anda renungkan hari ini. Terima kasih sudah ikut menyelam bersama kami di Eksplorasi Mendalam kali ini.